Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan serosok setanah air? Tetap semangat walau akhir-akhir ini harga rosok terus bergejolak naik turun. Tetap optimis menatap masa depan dan jangan pernah menyerah karena kita adalah tulang punggung keluarga. Baik kawan-kawan pemula atau yang baru mau mendalami dunia perosokan, di video edisi kali ini saya mau mencoba menguraikan beberapa turunan dari bisnis di bidang rosok. Bagi pemula yang mau terjun di bisnis rosok, tentunya perlu tahu bahwa ternyata usaha bisnis rosok ini punya turunan usaha yang bermacam-macam. Sehingga sebelum memutuskan untuk terjun, mungkin kawan-kawan bisa lebih spesifik lagi menentukan jenis usaha rosok apa yang sesuai dengan bakat, minat, manajemen resiko, dan modalnya. Saya yakin kawan-kawan punya mimpi besar yang akan kawan-kawan tempuh dengan cara yang berbeda-beda. Tujuannya saya yakin satu, yaitu menuju kebebasan finansial. Dengan uraian ini saya berharap bisa menjadi landasan kawan-kawan rosok dalam melakukan pendefinisian bisnis, manajemen resikonya, return modalnya, besaran margin, putaran modal, dan lain-lain. Berikut macam-macam turunan dari bisnis rosok yang bisa menjadi pertimbangan Anda dalam memulai bisnis. Yang pertama adalah pengepulhan rosok. Jenis pekerjaan ini bisa dimulai dengan cara mengumpulkan barang-barang rosok dengan cara canvassing door to door atau dengan cara membuka lapak pengepulhan rosok. Analisa jenis pekerjaan ini adalah dari segi modal relatif kecil, bahkan untuk sekelas pengepul lapak. Jika mempunyai lahan di rumah pun, itu bisa dimanfaatkan untuk pengepulan, sehingga tidak perlu mengeluarkan modal sewa. Untuk modal pembelian barang relatif bisa antara ratusan ribu untuk pengepul kelilingan, namun untuk pengepul lapak jika kelasnya sudah naik menjadi lapak besar, modal putarannya juga tentunya semakin membesar seiring dengan berkembangnya usaha. Namun intinya, modal untuk start awal bisa dimulai dengan modal yang minim. Bahkan teman-teman pengepul ada yang memulai dengan tanpa modal. Untuk resiko, pengepulan keliling lebih minim resiko karena cenderung bermain dengan putaran yang cepat, sesuai kecukupan modal, berbeda dengan pengepul lapak yang harus menimbun dalam waktu tertentu untuk diolah atau disortir. Pengepul lapak lebih berisiko terkena penurunan harga pasar yang sewaktu-waktu bisa naik dan turun. Dari segi hasil, tentunya jenis pekerjaan pengepulan lapak lebih menjanjikan. Potensi keuntungannya lebih besar karena secara kapasitas tonase barang yang dipul juga lebih banyak dari jenis pengepulan kelilingan. Semua ada plus minusnya. Tidak jarang juga pemain lapak juga menjalankan aktivitas canvassing demi mendapatkan harga kulak yang lebih rendah di pasar rumah tangga. Jika Anda tertarik dengan pekerjaan yang lebih banyak terjun di lapangan, silahkan dicoba. Kesempatan sukses ada di bidang pekerjaan ini. Sudah banyak pengepul sukses yang dulunya mengawali dari nol dan sekarang berkembang. Saya yakin Anda bisa. Buktikan. Selanjutnya, yang kedua adalah pengolahan rosok. Di tahap selanjutnya, ada kelas pemain atau pengolahan bahan-bahan rosok. Ada banyak jenis pengolah bahan rosok yang Anda perlu tahu, seperti pengolah jenis bak plastik, pengolah plastik daun, pengolah botol PET, pengolah kardus, pengolah kerasan, pengolah limbah elektronik, dan lain-lain. Di kelas ini, pengeluaran kita untuk belanja modal sangatlah besar. Bisa ratusan juta, mulai dari beli mesin pengolah, belanja bahan kapasitas besar atau bertonton, belanja kendaraan operasional, tempat usaha yang memadai, izin usaha, dan operasional penggajian karyawan. Di kelas ini, saya tidak menyarankan bagi kawan-kawan yang baru belajar untuk langsung terjun di bidang ini, karena risikonya sangat besar. Agar dapat bermain di kelas ini, kawan-kawan harus melakukan observasi, menghitung dan mencocokkan, mengerti batas harga kulak dan cek harga pabrik, menghitung ongkos operasional, dan lain-lain. Terlalu riskan untuk menggelontorkan modal yang begitu besar. Namun, jenis pekerjaan ini sebenarnya masih berpotensi besar jika kita bisa menguasai ilmu tentang pengolahan dan manajemennya. Insya Allah akan saya bahas di video yang lain tentang pengolahan plastik ini.
dan ada trik yang sebenarnya bisa dijalankan agar bisnis pengolahan ini lebih minim resiko. Tunggu dan simak video selanjutnya, insya Allah pengolah juga bisa sukses. Buktikan. Yang ketiga, pengepulauan bahan olahan. Pekerjaan ini berkaitan dengan pembelanjaan modal pada barang hasil pengolahan yang nantinya disalurkan kepada pabrik yang membutuhkan. Effort atau usahanya adalah kita harus menguasai channel-channel pabrik kecil atau besar sebanyak mungkin. Dengan begitu kita bisa menjual jenis bahan tertentu yang dihargai mahal oleh pabrikan A dan jenis tertentu yang lainnya yang juga dihargai mahal oleh pabrikan B atau C dan seterusnya. Analisa pekerjaan ini berkaitan dengan modal yang besar. Namun secara resiko sebenarnya lebih minim daripada bermain di kelas pengolah. Namun dengan mengambil margin dari selisih yang hanya ratusan rupiah per kilo, artinya target adalah puluhan atau bahkan ratusan ton per hari. Tentunya modal yang digelontorkan mencapai ratusan juta bahkan miliaran. Yang keempat adalah produksi produk. Di kelas produksi kita bisa memilih produksi produk yang sekelas UMKM, atau jika ada modal besar kita bisa membangun sebuah pabrik untuk skala kecil. Kita bisa memproduksi bahan-bahan plastik rumah tangga seperti contohnya corong bensin, tutup gelas, dan lain-lain. Yang kesemuanya bahannya bisa kita dapatkan dari kelas pengolah, atau juga dari pabrik pengolahan yang memproduksi biji plastik. Di kelas menengah atau skala pabrik, dengan kebutuhan belanja mesin yang lebih besar, kita bisa memproduksi tutup galon, ceting, ember, pot, dan lain-lain. Contoh lain adalah pembuat rak telur dari bahan kardus, atau jasa pembuatan paving atau hiasan dinding plastik. Analisa pada pekerjaan ini berdasarkan pada kebutuhan modal alat, dan juga kemampuan kita memilih produk yang ingin kita buat, dan kejelian kita menangkap kebutuhan pasar di kawasan kita. Yang kelima adalah pengoper. Kelas pengoper adalah pemain yang suka berpetualang, mencari barang olahan untuk dijual ke pabrik. Pekerjaan ini menuntut kita untuk membangun sebuah relationship dengan petani atau pengolah dan juga dengan pabrik-pabrik besar yang membutuhkan pasokan besar. Jangan salah, kelas pengoper juga berpeluang meraup pundi-pundi uang, walaupun seringkali tanpa modal. Karena modal yang diputar juga tidak jarang memakai modal pabrik. Namun tentunya syarat dan ketentuannya juga tidak semudah yang kita bayangkan. Harus ada trust untuk kita sebagai pengoper dari pabrik sebagai indukan kita. Yang keenam adalah bidang ekspor. Mulai banyak kita dapati sekarang yang bermain di kelas pengekspor. Hal ini karena peluangnya masih sangat besar. Permintaan pasar luar negeri seperti India, China, dan lain-lain masih sangat tinggi untuk biji plastik. Apapun itu jenisnya. Analisa pekerjaan ini adalah bagaimana kita mendapatkan pasokan barang yang besar dan kontinu. Selain itu, modal juga harus besar untuk belanja barang. Tentunya kita juga harus menguasai ilmu di bidang ekspor barang. Hasil keuntungannya, pastinya menggiurkan. Karena pasar asing menyerap produk kita dengan harga yang berlipat-lipat dari harga asalnya. Nah, kawan-kawan, 6 yang tersebut di atas semua adalah turunan pekerjaan di bidang usaha rosok yang bisa jadi pertimbangan Anda. Tentunya dengan menyesuaikan modal dan juga manajemen resiko yang muncul, serta SDM dan SDB, yaitu sumber daya bahan. Karena pekerjaan di bidang rosok ini tidak jauh-jauh dari kecukupan sumber bahan yang harus ada. Tidak dipungkiri, bahan rosok selalu ada. Namun, terkadang di sektor-sektor pekerjaan tertentu juga tidak jarang terjadi kelangkaan barang yang disebabkan karena bergejolaknya harga di pasaran. Disinilah titik tidak amannya. Saran saya, pilihlah pekerjaan yang lebih minim resiko dengan jenis bahan yang ketersediaannya selalu ada, sumber daya manusianya juga mudah dicari, dan perputaran modal serta pemasaran yang masih berpeluang. Baiklah, sekian video ulasan dari saya. Semoga bisa menjadi masukan bagi kawan-kawan semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.